orangnya sangat luar biasa untuk penjelasan-penjelasan atau ilmu-ilmu agama. Saya punya pertanyaan yang mudah-mudahan saudara bisa jawab ya, sebagai edukasi terhadap teman-teman dan juga pribadi saya. Menurut saudara, kitab Taurat itu diwahyukan untuk Bani Israel atau untuk orang Indonesia juga? Silakan. Iya, terima kasih. Cuman saya belum bisa jawab itu dulu. Silahkan saudara Zulkifli berdiskusi atau bercerita dulu dengan teman-teman, karena ya saya sih sebenarnya sudah lama gabung sih, cuma sepertinya saya lihat saudara ini sangat berpikir negatif ke saya. Jadi silahkan bertanya dulu ke teman-teman, biar teman-teman yang menjelaskan. Nanti ada waktunya saya jawab pertanyaan saudara. Terima kasih. Oke, saya hanya ingin mengatakan ya, bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Yesus datang juga untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah ketika Yesus itu datang ke atas muka bumi, dia adalah manusia yang aktif di dalam menjalankan syariat Taurat. Dia adalah praktisi Yudaism, artinya kitabnya adalah Torah, Tuhannya adalah Hasem, dan nabi-nabi sebelum dia juga diakuinya sebagai utusan Allah. Nah, bagaimana dengan saksi Yehova kemudian? Saksi Yehova itu hadir untuk kemudian mengiyakan dan mengaminkan oknum-oknum yang mengajarkan Yesus kepada non-Israel. Padahal Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, kepada 12 muridnya. Apa pesan Yesus? Jangan ke bangsa lain. Jadi ketika kemudian ada sosok yang mengajarkan ke bangsa lain, itu berarti satu, kalau dia murid Yesus yang asli, berarti dia adalah murid durhaka. Kalau dia bukan murid Yesus, berarti dia adalah penyamar. Nah, celakanya di sini adalah orang yang hidup di zaman sekarang, yang percaya terhadap ajaran yang entah itu dari murid durhakanya, atau dia adalah penyesat yang nyamar menjadi murid Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Mengikuti Yesus berarti harus menjadi praktisi Yudaism, dan dia kudu pasti adalah Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu perkataan Yesus dan tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Bahkan ditegaskan kemudian, ya, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Karena itulah kemudian saudara Uci, ya, cobalah Anda menelaah apa betul Anda berdiri pada kubu yang benar saat sekarang. Terima kasih. Jadi begini saudara Zulkifli, pertanyaan Anda saya senang, cuma saya belum mau jawab karena begini, kalau saya jawab bahwa hukum Taurat itu hanya datang untuk Bani Israel, tentu Anda bilang salah. Kenapa saya bilang begitu dan kenapa saya bilang saya belum mau jawab dulu? Karena saya lihat posisi Anda di sini, tapi minta maaf kalau salah ya. Saya lihat posisi Anda di sini mau mencari kesalahan saya. Kalau saya jawab bahwa itu hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, tentu Anda bilang salah. Nah, kalau saya jawab bahwa hukum Taurat itu datang untuk semua umat manusia, tentu Anda bilang salah juga. Nah, ayat yang Anda kutip sekarang itu memang benar, memang tertulis di situ. Tapi Yesus juga berpesan bahwa kebenaran ini atau kabar baik ini harus diberitakan ke seluruh bumi. Nah, makanya saya bilang kita membaca Alkitab harus perhatikan ayat per ayat. Karena kalau kita hanya fokus dalam satu ayat, tentu ada kontradiksi. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima. Terima kasih. Poin pertama,
kitab Taurat atau hukum Taurat itu memang diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Tolong dicabut perkataan Anda yang tadi. Yang kedua, Anda mengatakan saya mencari kesalahan Anda. Analoginya sederhana. Sesuatu yang busuk, kita tidak perlu mencari bau busuknya. Kenapa? Karena memang auranya sudah busuk. Sesuatu yang salah, tidak perlu kita cari kesalahannya, karena kesalahan itulah yang kemudian berbicara tentang dirinya yang salah. Nah, yang terpenting kemudian adalah ketika Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu ketika dikatakan hanya untuk Bani Israel salah, ketika dikatakan untuk semua manusia juga salah, lalu kemudian Anda mengatakan Anda tidak ingin menjelaskan karena saya mencari kesalahan. Saya katakan di awal bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Berarti kesalahan Anda itu sudah ada di situ, karena Anda bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai apa? Pengikut Yesus. Itu. Yesus menerangkan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau dikatakan kebenaran itu harus disampaikan kepada seluruh dunia, betul. Kebenaran apa? Kebenaran tentang diutusnya seorang nabi bernama Yesus kepada Bani Israel. Dan itu adalah poin terpenting di dalam imannya umat Islam. Umat Islam harus diajarkan di dunia manapun, di belahan dunia manapun, bahwa Nabi Isa atau yang disebut Kristen oleh sahabat Kristen itu adalah sosok nabi. Dia adalah seorang rasul yang dikhususkan kepada Bani Israel. Kebenaran itu harus disampaikan kepada semua makhluk, bahwa Yesus adalah Nabi Allah, utusan Allah. Tidak ada yang salah. Yang salah kemudian adalah ketika Anda percaya kepada orang-orang yang menyamar menjadi pengikutnya, lalu kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Saksi Yehova tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi mengakui oknum-oknum yang mengajarkan tentang konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ya, nanti kita akan jabarkan lebih jauh. Semoga poin ini Anda sudah paham. Makasih. Hai Zulkifli, rupanya dalam penjelasan Anda adanya ketidakjujuran dalam menjelaskan tentang pengutusan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, Anda mengatakan bahwa 12 murid itu diutus oleh Yesus kepada suku-suku atau bangsa Yahudi, bukan kepada bangsa non-Yahudi. Dan jikalau ada orang yang pergi di luar bangsa Israel, itu adalah rasul atau utusan palsu. Nah, perlu Anda ketahui, Yesus itu datang dari Bani Israel, dan dia patut menyelamatkan juga orang-orang Yahudi. Dan itu hanya diutus 12 murid, khususnya itu kepada 12 Bani Israel, 12 suku dari keturunan Yakub. Dan juga Yesus juga mengutus 70 murid. Nah, itu juga ada dalam Injil, menjelaskan menuju kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi salah kalau Anda hanya mengatakan hanya 12 murid atau 12 orang yang diutus Yesus, sedangkan Anda mengabaikan 70 murid yang diutus Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi dalam penjelasan Anda ini adanya ketidakjujuran dalam penjelasan Anda. Jadi kalau Anda mau mengutip dalam suatu teks pengutusan Yesus, Anda harus menjelaskan dua-dua. Satu, 12 murid diutus kepada 12 suku Yahudi atau orang Yahudi itu sendiri. Dan juga selanjutnya, Yesus juga mengutus 70 murid kepada bangsa bukan Yahudi. Itu semua dijelaskan dalam kitab suci Injil. Oke? Terima kasih atas tanggapan saudara Anders ya. Sebelum saya menyikapi terlalu jauh, tolong Anda tunjukkan kepada saya dalil di mana Yesus mengutus ke 70 muridnya untuk non-Yahudi. Silakan.
Luar biasa. Berarti saya coba lemparkan satu pertanyaan begini. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, iya kan? Pertanyaan saya, nah kalau Islam ini atau Muslim ini Bani Israel atau tidak? Terima kasih. Umat Islam sudah jelas adalah pengikut dari Bani Ismail, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Kejadian 17 ayat 7, Allah berfirman kepada Abraham, "Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun." Jadi Bani Ishak, Bani Israel, Bani Ismail adalah bangsa Arab, tentu menyembah kepada esensi yang satu. Nah, bagaimana dengan hukum Taurat? Hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kalau yang dikhususkan kepada Bani Ismail itu disebut Al-Quran, hukum terlengkap. Dia adalah penyempurna dari hukum-hukum yang sudah ada. Jadi hukum Taurat diperuntukkan kepada umatnya Nabi Musa dengan konsep syariatnya sempurna bagi zamannya. Begitu juga ajaran hikmat Injil diberikan kepada Yesus atau Nabi Isa agar Yesus itu mengembalikan Bani Israel kepada hukum Taurat. Yesus mengajarkan mereka kembali ke hukum Taurat. Perbedaannya kemudian adalah ketika Musa alaihissalam mengajarkan tentang hukum Taurat, dia memperkenalkan dirinya sebagai rasul, sebagai utusan, dan diterima oleh Bani Israel. Perbedaannya dengan Yesus mengajarkan kembali kepada hukum Taurat, menyembah kepada Allah, tapi dia ditolak oleh mereka. Jadi Yesus tidak diterima oleh Bani Israel sebagai nabi, karena Yesus tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Layaknya Musa memberikan kemerdekaan dari perbudakan, Yesus tidak memberikan apa-apa. Ya, bahkan Yesus tidak bisa melawan tentara Romawi, kekaisaran Romawi. Musa, Fir'aun pun dilawan, dan terbukti Musa menang. Jadi kedudukan Musa di hadapan Bani Israel dibandingkan Yesus tidak ada apa-apanya. Boleh Anda lihat di dalam Talmud, mereka bercerita tentang Yesus itu seperti apa. Nah, kami umat Islam itu tidak ikut kepada hukum Taurat. Kami ikut kepada hukum yang disempurnakan. Ajaran yang ada dalam hukum Taurat, ajaran yang ada dalam hikmah Injil, itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi kami bukan pengikut Taurat. Kami adalah umat Islam yang beriman kepada Nabi Musa, di mana Allah pernah mewahyukan sebuah kitab kepadanya, yaitu kitab Torah. Itu, tolong dibedakan itu. Anda buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, Anda baca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, itu Yesus mengutus 70 murid, itu bukan kepada orang Yahudi, itu kepada orang bangsa non-Yahudi. Makanya dia bilang, "Pergilah, aku mengutus kamu dua-dua orang." Yesus mengutus mereka, itu bukan kepada orang non-Yahudi. Itu bukan kepada orang Yahudi, itu kepada orang non-Yahudi. Jadi sebenarnya Anda kurang bijaksana, Anda kurang pandai. Saudara, kalau kita berbicara mengenai Lukas, apalagi Anda ingin mencoba mengambil di bab 10 ya, perlu saudara pahami bahwa surat Lukas ini itu dituliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan juga dituliskan berdasarkan sabda Yesus. Lukas tidak menerimanya dari Yesus. Itu yang perlu Anda paham. Catatan Lukas ini itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan Lukas. Dan Lukas ini adalah asisten daripada Paulus, pendiri Kristen. Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas sekalipun. Kalaupun kemudian Anda menerangkan ayat 1 sampai ayat 12 tadi ya, bahkan sampai ayat ke-42 pun Anda tidak akan pernah menemukan perintah Yesus untuk mengajarkan Kristen kepada seluruh bangsa. Ini Lukas berdasarkan penyelidikannya hanya menerangkan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Dari mana Lukas bisa mengetahui bahwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain? Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ini yang dimaksud apa?
Ini kota-kota yang ada di ke-12 suku Bani Israel. Kota-kota yang didiami oleh Bani Israel. Makanya dikatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku. Bangsa yang dimaksud ini apa? Bangsa dari suku-suku Bani Israel. Bangsa ini suku, bukan bangsa Indonesia, bangsa Jepang, bangsa Belanda. Pada saat itu belum ada bangsa seperti apa yang ada sekarang. Bangsa yang dimaksud ini adalah suku. Aku diutus kepada ke-12 suku dari Bani Israel. Jadi kota-kota yang dimaksud ini adalah kota-kota yang didiami ke-12 suku Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan Anda tabrakan antara ayat satu dengan ayat yang lain, karena Anda akan ditertawakan. Ayat kitab Anda kontradiksi. Yang satu melarang, yang satu memerintahkan. Padahal sebenarnya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Coba Anda baca di ayat selanjutnya. Ketika Yesus itu bertemu dengan apa? Orang yang ada pada masa itu. Dia bertanya, ketika seorang ahli Taurat mencobai Yesus, apa yang dikatakan? Kurios, Lord, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, terus kemudian apa jawaban Yesus? Apakah dia katakan, Tuhankan aku, sembah aku, jadikan Paulus itu menjadi rasul? Apa jawaban Yesus? Ketika ditanyai, Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk ke dalam surga, supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Berarti hukum Taurat ini adalah ajaran Yesus yang harus digenapin. Artinya orang-orang yang hidup pada masanya diajari oleh Yesus untuk kembali kepada hukum Taurat. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukan menyembah Yesus, bukan menjadi Kristen, bukan mengkitabkan kitabnya Lukas, tetapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab ahli Taurat, kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa jawab Yesus? Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tidak ada dikatakan di sini sembahlah Yesus, menjadilah Kristen, ikutilah Paulus, nggak ada. Tapi diajarkan untuk kembali ke hukum Taurat. Pahami itu. Saya belum bisa paham penjelasan Bapak. Saya jujur ya, saya belum bisa paham karena ini masih membingungkan dan memutar. Ya saya juga kurang tahu ya kalau teman-teman yang Muslim ini sudah mengerti penjelasan Bapak. Tapi saya jujur, saya belum bisa nangkap karena kalau Bapak bilang hukum Taurat ini umat Islam mengikuti dari Ismail, berarti yang harus saya ingin tahu supaya penjelasannya lebih saya mengerti, berarti kita harus atur waktu kapan supaya kita mulai bahas dari Abraham, Yakub dan Ismail, supaya saya bisa mengerti dan teman-teman di grup ini bisa mengerti hukum Taurat ini dari mana dan kenapa sampai umat Islam bisa terima itu. Karena ada pertanyaan lain begini, kalau memang hukum Taurat itu dari Bani Israel, pertanyaan saya, Ismail itu suku apa? Kan begitu. Karena orang-orang yang menerima hukum Taurat ini ya seperti yang Bapak katakan bahwa hanya khusus Bani Israel. Nah, pertanyaan lagi yang saya mau tanyakan ini, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Alkitab itu dilengkapi oleh Nabi Muhammad? Nah, sedangkan hukum Taurat itu Ismail sudah terima dan sudah menjalankan. Kira-kira seperti itu. Karena penjelasan Bapak ini sejujur saya belum bisa nangkap. Ya mungkin karena saya bodoh atau bagaimana ya, kira-kira mungkin seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya kalau Anda menggunakan analisa akal, Anda tidak perlu bingung. Karena saya sudah mengatakan umat Islam itu tidak ikut
kepada hukum Taurat. Catat. Umat Islam ikut kepada hukum Al-Quranul Karim. Satu ayat di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami perintahkan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ikutilah ajaran Abraham yang lurus. Dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik, dia tidak termasuk Kristen, dia tidak termasuk Bani Israel, dia tidak termasuk penyembah roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak ikut kepada hukum Taurat, ikut kepada ajaran Abraham. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah, bersunat, berkorban. Hanya itu yang diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang hanya itu yang diajarkan oleh Abraham. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk ikut kepada ajaran Musa. Secara langsung diperintahkan, itu tidak ada. Tetapi dikatakan bahwa Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahkan kepada diperintahkan kepada Rasulullah untuk ikut kepada ajaran Abraham. Yang 3 poin tadi yang saya terangkan kepada Anda. Jadi Anda keliru di situ. Kalau Anda mengatakan Anda bingung, sebenarnya Anda perlu bingung. Kami bukan pengikut Taurat. Adapun ajaran Al-Quran, memang Al-Quran itu di dalamnya ada ajaran yang berkesesuaian dengan ajaran Allah kepada para nabi-nabi terdahulu. Tetapi bukan kami ikut ke sana, kami ikut kepada Al-Quran. Nah, kemudian Anda berkata, Ismail itu suku apa? Ismail itu keturunannya yang kemudian melahirkan bangsa Arab. Jadi keturunan Abraham itu adalah bangsa Semit, bangsa Semetik. 3 bahasa yang ada di dalamnya, Ibrani, Aramaik, Arab. Ini bahasa serumpun, berasal dari bapak yang satu. Jadi saya tidak perlu terlalu jauh menjelaskan ini. Yang pada intinya saya kasih Anda satu PR untuk Anda pahami dengan baik. Kejadian 17 ayat 7. Coba Anda telah di situ. Benarkah Allah bersumpah dan mengangkat janji kepada kepada Abraham bahwa Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhannya Bani Ishak dan Tuhannya Bani Ismail? Itu coba Anda telah. Nanti kalau misalnya Anda sudah paham, boleh kontak saya lagi. Silakan. Berarti Al-Quran ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad dong. Karena Ismail sudah menjalankan hukum Taurat melalui Al-Quran. Jadi makanya saya bilang tadi, penjelasan Bapak ini saya belum bisa nangkap karena masih tercecer, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu berasal dari sifat al-kalam. Berarti Al-Quran itu berasal dari Allah. Artinya sifat Allah yang adalah Al-Kalam itu adalah Al-Quran. Jadi ketika Anda mengatakan berarti Al-Quran itu sudah ada dong di zaman Abraham, lucu Anda ini. Atau di zaman Ismail, Anda lucu. Lucu karena sudah 2021 belum paham juga bahwa Al-Quran itu adalah sifat Allah. Artinya Al-Quran itu sudah ada bersama dengan Allah, kemudian diwahyukan. Nah gitu. Artinya kalau Al-Quran itu sudah bersama dengan Allah dalam arti kata sifat, sifatnya Allah, Al-Kalamnya Allah, berarti Allah sudah mengajarkan kisi-kisi daripada Al-Quran kepada para nabi. Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran itu ada, yes, kisi-kisinya, ajarannya, namun belum disempurnakan. Makanya kami mengatakan bahwa seluruh nabi utusan Allah itu adalah Muslim mereka. Kenapa? Mereka mengajarkan, mereka menjalankan ajaran Al-Quran. Contoh, Yesus sunat, puasa, apalagi bersyahadat, lalu kemudian menyembah kepada Allah dan seterusnya. Bukti bahwa Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Yesus.
Itu Anda pahami, supaya Anda lain kali bisa menjabarkan kemudian bahwa ternyata ajaran Al-Quran itu, ajaran Islam itu memang sudah diajarkan sejak dari zaman Adam. Demikian. Hei Zulkifli, saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Di mana dalil Yesus mengutus 70 murid? Itu kamu baca di Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, terus selanjutnya dalam penjelasan Anda ini saya ikuti. Sepertinya Anda sedang ceramah di grup ini. Grup ini tidak menerima ceramah, Pak. Anda ceramah pun tanpa dalil. Nah, Anda bicara semau-maunya ini sebenarnya. Kalau mau diskusi ya diskusi yang baik, diskusi yang jangan loncat sini loncat sana. Harus sertakan dalil apa maksudnya. Kalau misalkan membedah tentang ketuhanan Yesus atau membedah tentang kematian Yesus, apakah benar? Kawan, kamu menunjukkan Lukas 10 ayat 1 sampai ayat 12. Di situ tidak ada Yesus mengutus ke non-Yahudi. Gak ada di situ. Pengutusan Yesus kepada non-Yahudi itu tidak ada dikatakan di dalam dalil manapun di dalam Lukas ini. Bahkan di semua kitab, dalil yang ada dalam kitab Anda, itu tidak ada diterangkan Yesus mengutus siapapun untuk non-Yahudi. Termasuk Paulus, Yesus tidak pernah. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan di ayat pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Iya, menunjuk. Kata Lukas kan, bukan perkataan Yesus kan? Coba. Ya, Lukas mengatakan Yesus menunjuk ke 70 murid. Siapa yang berkata bahwa Yesus menunjuk 70 murid? Yesus apa Lukas? Lukas kan? Coba gunakan akal. Lalu saya minta mana dalilnya Yesus menunjuk ke 70 murid untuk orang Yahudi? Itu yang saya minta. Karena Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tolong batalkan ayat ini dengan perkataan Yesus, jangan dengan perkataan Lukas. Ngerti enggak maksud saya? Lukas mengatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Itu perkataan siapa? Perkataan Lukas. Oke, saya minta perkataan Yesus mana? Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda mencoba membatalkan perkataan Yesus dengan mengambil perkataan Lukas. Sebenarnya Anda pengikut Lukas apa pengikut Yesus? Silakan. Kalau Ismail sudah menjalankan hukum-hukum lewat Al-Quran, Muhammad ini bagaimana? Kan begitu. Sedangkan semua orang tahu bahwa Al-Quran ini turun lewat Muhammad. Jadi tolong jelaskan supaya saya lebih mengerti, lebih paham. Karena masih tergantung, saudaraku. Saya belum bisa puas dengan jawaban. Oke, jadi gini. Ketika berbicara mengenai hukum Taurat, berarti itu berbicara mengenai syariat ya, yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, berarti sedang berbicara mengenai syariat yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada bangsa Arab, bukan hanya kepada Rasulullah bersama dengan sahabatnya, tetapi seluruh manusia. Nah, hukum Taurat itu sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Begitu juga Al-Quran, itu sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Contoh, ya, jangan ada ilah lain selain daripada Allah. Itu hukum Taurat. Masuk ke dalam 10 perintah. Nah, di Al-Quran itu diajarkan juga yang demikian. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Quran surah Al-Asyar ayat 23. Dalilnya jelas kan? Berarti hukum Taurat itu ada dalam Al-Quran. Dan apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah diajarkan dalam hukum Taurat.
Jangan menyembah kepada berhala. Jangan ada patung di hadapanku. Di dalam hukum Taurat, di Al-Quran itu diterangkan. Surah Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui apa itu sekutu, patung, berhala-berhala, dan seterusnya. Nah, belum lagi dikatakan jangan menyekutukan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah dengan segala apapun, dengan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi dosa menyembah selain daripada Dia, menyekutukan sesuatu dengan Dia, itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, ada dalam Al-Quran, perintah yang ada dalam Al-Quran sudah diajarkan jauh sebelum adanya Islam itu sendiri sebagai agama yang telah disempurnakan. Jadi nabi-nabi itu telah mengajarkan ajaran Islam. Nabi-nabi itu telah mengajarkan intisari daripada Al-Quran. Itu yang perlu Anda paham. Halo Zulkifli. Nah, perlu saya kasih tahu saudara, Anda sepertinya sedang menghindari Lukas disebut sebagai Injil. Nah, perlu Anda ketahui dalam kitab Lukas juga ada perkataan Yesus. Nah, dan kitab Lukas juga digolongkan dalam Injil Sinoptik. Nah, sekalipun Lukas itu dia menulis sesuai dengan hasil surveinya, dan hasil surveinya itu tidak keliru dan tidak salah, diakui sebagai Injil karena apa yang diselidiki itu benar adanya dan itu diakui sebagai Injil. Nah, dia sebagian penulisannya dikutip dari Injil Matius dan Injil Markus. Yang mengakuinya siapa? Yesus atau Kristen? Jawab. Dan perlu juga saya kasih tahu saudara Zulkifli, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 yang saya tunjukkan, yang Anda mengatakan bahwa itu diutus kepada orang-orang Yahudi di kota-kota, Anda sedang keliru, saudara. Anda keliru kenapa? Walaupun itu Yesus mengutusnya kepada orang-orang yang di sekeliling kota-kota Israel, itu kepada orang-orang Yahudi, misalkan orang Samaria, orang-orang yang sudah kawin campur, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang sudah digolongkan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, intinya Yesus itu diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tolong Anda batalkan ayat ini dengan Anda menunjukkan perkataan Yesus bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Tolong, supaya Anda itu berbicara berdasarkan data. Data yang saya maksud di sini adalah pengajaran Yesus, bukan ajaran gereja. Silakan. Jujur ya teman-teman, saya jadi bingung dengan penjelasan saudara Zulkifli. Aduh, saya langsung saya tidak terima dengan penjelasan ini karena yang saya pahami bukan seperti ini. Tapi minta maaf ya kalau saya salah. Bagaimana Abraham dari bangsa Arab? Itu salah itu. Kalau menurut saya ya, salah. Dan aduh, kata-kata di sini masih banyak yang menurut saya salah. Ya baik, terima kasih. Saya tidak pernah mengatakan kalau Abraham itu dari bangsa Arab. Coba Anda cuci muka dulu. Kepada sahabat-sahabat yang memiliki channel yang ingin atau berminat mengambil konten ini, mohon kiranya jangan menyertakan foto saya di thumbnailnya. Terima kasih. Pertanyaan saya, Al-Quran ini ada sejak Muhammad ada atau Al-Quran ini ada sejak Ishak ada? Terima kasih. Inti Al-Quran itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Namun pewahyuan ayat-ayat suci Al-Quran itu nanti pada masa diutusnya Khatam Nabiyyin Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi inti ajarannya, kisi-kisi ajarannya sudah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Tambah bingung saya.
hukum Taurat dari Musa, tapi umat Islam tidak mengikuti hukum Taurat dari Musa. Aduh, ya sudahlah. Karena hukum Taurat itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Anda jangan bingung, ya. Anda jangan bingung. Hukum Taurat untuk Bani Israel, hukum Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Kalau ada kesesuaian, itu karena berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kacau amburadul ini serangan sudah dari mana-mana ini. Aduh, saudara Zulkifli. Ya baik, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman muslim jangan bingung ya, karena saya juga bingung gitu. Ini penjelasannya ini seolah-olah menolak Islam tapi menerima juga Islam. Kira-kira seperti itu. Umat Islam tidak akan pernah bingung. Umat Islam paham bahwa hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku pengikut hukum Taurat tetapi bukan Bani Israel, itu penumpang gelap. Apalagi ngaku ada sosok Tuhan mati untuk menebus mereka dari hukum Taurat, itu gila namanya. Hukum Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel, Kristen yang ditebus dari hukum Taurat. Itu gila, ya. Jadi Anda harus belajar. Bani Israel itu diberi syariat, namanya hukum Taurat atau kitab Tanak. Yesus datang mengembalikan mereka kembali kepada hukum Taurat itu, bukan malah menghilangkan. Hanya Kristen penumpang gelap yang mengatakan dihilangkan. Nah, Al-Quran dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Di dalam kitab-kitab sebelumnya tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada seruan. Yesus Musa hanya berseru Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Tidak pernah mengatakan kepada seluruh umat manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Perlu saya kasih tahu saudara, pertama tentang penulisan Lukas. Anda menghindari bahwa itu adalah perkataan Lukas, bukan perkataan Yesus. Kalau diselidiki, dalam tema saja di situ sudah mengatakan Yesus mengutus 70 murid. Dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk kepada 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Perhatikan kata selanjutnya, lalu mengutus mereka berdua-dua. Anda tidak menerima itu sebagai suatu kebenaran bahwa itu adalah Yesus mengutus 70 murid. Anda hanya mau mengakui kalau Yesus diutus, Yesus mengutus 12 murid hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel saja. Sedangkan Anda menghindari, Anda tidak mau mengakui karena itu sebagai perkataan Lukas, bukan perkataan Yesus. Siapa yang mengatakan itu kepada Anda? Siapa yang mengajarkan itu kepada Anda bahwa itu perkataan Lukas? Sudah jelas Lukas itu menjadikan itu sebagai suatu kebenaran dan diakui sebagai kebenaran bahwa memang Yesus pernah mengutus 70 murid. Karena di situ dia mengatakan lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Coba perhatikan, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota. Nah, coba perhatikan kata mendahuluinya. Itu huruf besarnya, itu huruf besar. Mendahulunya, mendahului Yesus. Nah, ke setiap kota. Nah, dan juga perlu saya kasih tahu saudara lagi, Anda sudah menghindari bahwa itu Yesus mengutus mereka bukan kepada orang-orang Yahudi. Saya kasih tahu saudara, di ayat yang ke-8 di sana dibilang, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, maka ada apa yang dihidangkan kepada mereka, sembuhkanlah orang-orang sakit. Nah, itu bukan kepada di kota-kota Israel, itu kota-kota non Israel, itu bangsa-bangsa yang sudah kawin campur, orang-orang Yahudi yang sudah kawin campur. Itu maksudnya. Jadi Anda salah, Anda tidak paham jika Anda mengatakan itu perkataan Lukas dan menghindari dan menyetujui itu sebagai kebenaran perkataan Yesus. Anda hanya mengakui itu bukan perkataan Yesus. Anda hanya mengakui kalau Yesus itu diutus hanya kepada 12 suku Yahudi di Israel dan mengakui Yesus mengutus 12 murid. Sedangkan yang dicatat Lukas Anda Anda tidak mau mengakui. Kenapa Anda tidak mau mengakui? Sedangkan Lukas juga menyelidiki segala sesuatu dengan baik, dengan benar, dengan tepat, diakui. Dia sebagai rekan kerja Paulus, rekan kerja Markus,
Siapa mereka itu? Mereka itu saling mengakui sebagai satu sama lain. Mereka saling menerima. Maka tidak ada pertentangan di antara mereka. Yang menjadi pertentangan antara kita adalah kamu saja. Sedangkan Markus tidak bertentangan dengan penulisan Lukas. Nah, begitu pula Paulus tidak bertentangan dengan penulisan Lukas. Yang bertentangan itu otak Anda. Anda kurang memahami sehingga Anda berkata demikian. Anda berbicara itu sebenarnya Anda berasumsi. Coba Anda perhatikan teks baik-baik. Anda pasti paham, Anda pasti mengakuinya bahwa Yesus pernah mengutus 70 murid. Nah, kalau Anda mau tidak terima itu tidak menjadi masalah buat saya. Tapi saya perlu meluruskan saja bahwa Yesus pernah mengutus 70 murid. Nah, itu dicatat Lukas sebagai suatu kebenaran, sebagai iman Kristen. Nah, tidak ditantang oleh Paulus, tidak ditantang oleh Markus, karena mereka itu bersama-sama rekan kerja Yesus Kristus bersama-sama. Kalau mereka pertentangan, oke lah, saya mengakui. Tapi kalau mereka tidak pertentangkan, Anda yang mempersoalkan, ya itu urusan Anda. Tolong tunjukkan satu ayat di mana Yesus bercerita tentang Lukas yang kemudian menulis sebuah buku yang kelak dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang Kristen. Silakan. Saudara, saya perlu kasih tahu saudara, Injil itu baik itu Matius, Markus maupun Lukas atau Yohanes itu semuanya ditulis. Nah, itu semua yang dilakukan Yesus itu ditulis, dicantumkan di situ. Nah, kalau di Matius yang Anda kutip-kutip itu yang katanya Yesus mengutus 12 murid, itu perkataan Yesus yang dicatat oleh Matius. Sama juga di Lukas, perkataan Yesus yang ditulis oleh Lukas, seperti itu. Jadi Anda jangan memutar-mutar dan menghindari dan memberikan alasan bahwa Lukas pasal yang ke-10 itu perkataan Lukas. Nah, walaupun itu perkataan Lukas, tulisan Lukas, tapi itu Lukas menyelidikinya sebagai suatu kebenaran bahwa memang Yesus pernah mengutus 70 murid kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, seperti itu Pak. Jadi Bapak jangan berbelit-belit mempertahankan argumen Bapak dan menghindari Lukas pasal yang ke-10. Itu jelas Yesus mengutus mereka kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, supaya Anda tahu. Saya percaya bahwa Lukas itu adalah seorang yang melakukan penyelidikan. Ya, dia adalah wartawan yang mengumpulkan berita, menuliskannya kemudian. Dan itu Anda jadikan sebagai kitab suci. Karena itulah kemudian saya percaya bahwa salah satu muridnya itu bernama Lewi. Atau kemudian kitab Anda menyebutnya dengan sebutan Matius. Lukas memberitakan itu justru di dalam Lukas 5 ayat 27. Apa yang dituliskan oleh Lukas sebagai wartawan? Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus kemudian berkata kepada si Lewi ini, apa katanya? Ikutilah aku. Berarti Lewi itu adalah pengikutnya Yesus berdasarkan hasil penyelidikan Lukas. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, tunjuk dalil dari kitabnya Matius, Markus, atau siapapun yang Anda imani sebagai kitab suci yang menerangkan hal yang sama seperti ini. Yesus menemukan Lukas, kemudian Yesus memanggil Lukas. Ada nggak dalilnya? Hayo, silakan. Jadi saya mungkin sarankan teman-teman di grup, khususnya Muslim, harus banyak bertanya ke Pak Zulkifli ini. Karena saya awalnya ikut grup ini, saya sudah mulai paham, tapi ada beliau ini saya tambah bingung. Karena saya dengar penjelasannya ini memang membingungkan. Hukum Taurat hanya datang untuk apa? Bani Israel. Tapi di penjelasan lain, hukum Taurat juga ada untuk semua umat. Jadi gimana di? Coba teman-teman yang lain bertanya lah, yang khusus Muslim ini. Saya rasa ada yang bingung ini. Jujur saya, jangan bohong lah. Bukan apa ya, tapi saya rasa teman-teman yang Muslim ini separuh bingung dengan penjelasan Pak Zulkifli ini.
Dan kalau bingung harus jujur bertanya, tidak boleh diam. Terima kasih. Coba Anda perbanyak minum air putih ya. Kelihatannya Anda ini lagi tidak sehat. Saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Saya mengatakan Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hukum Taurat diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Apa perlu saya ulang? Kamu itu Zulkifli Mabas, kalau tidak tahu apa-apa tentang Injil, jangan sok paham Injil kau. Ya, kalau nggak paham kau, bertanya. Seperti Nabimu diwajibkan bertanya dalam Quran surah 10 ayat 94. Jikalau kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi nabimu itu diwajibkan untuk bertanya. Jadi engkau sebagai pengikutnya Muhammad, sebagai umatnya Muhammad, jangan sekali sedikit pun kau menyimpulkan. Kalau nggak ngerti isi Injil itu, jangan sok ngerti. Tanya kepada ahli kitab, yaitu orang Kristen. Jangan kau sok paham kau. Ketika kau mengutip dalil Matius 15 ayat 24 bahwa Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang sesat di Bani Israel. Ketika Anda baca Injil Matius 15 ayat 24 itu, baca seterusnya Injil Matius itu sampai Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di situ Yesus mengatakan kepada 12 muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa Zulkifli Mabas. Makanya kalau kau nggak ngerti, bertanya. Ya, bertanya. Sayangnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah ragu. Makanya dia tidak perlu bertanya. Nah, kalau Anda mengatakan Anda lebih hebat dari saya pengetahuannya tentang Injil, oke, saya tanya kepada Anda, apakah Yesus itu pernah mengajarkan tentang sebuah kitab yang bernama Perjanjian Baru? Pernahkah Yesus mengajarkan Lukas? Pernahkah Yesus mengajarkan kitab Markus? Pernahkah Yesus mengajarkan surat-surat Paulus? Pernahkah Yesus mengajarkan kitab Wahyu? Pernahkah Yesus mengajarkan tentang kitab Yohanes? Jawab yang jujur. Jangan gila duluan. Silakan. Perlu saya kasih tahu Anda juga, sekalipun hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel, tetapi hukum-hukumnya adalah ada yang masih relevan buat semua umat manusia. Misalkan hukum etika, hukum moral dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10 itu masih relevan sampai sekarang, karena itu berbicara tentang moral, etika. Nah, terus yang kedua, Anda berkata bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Kenapa Anda sunat? Nah, apakah Anda mengikuti hukum Taurat atau Anda mengikuti Muhammad? Muhammad tidak pernah sunat, terkecuali Anda mengikuti Nabi Ibrahim. Itu tercatat dalam hukum Taurat, Pak. Jadi Anda sendiri menjelaskan sesuatu, tapi Anda sendiri tidak mengerti sejarah. Tadi di atas saya sudah menjelaskan, ada perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk ikut kepada ajaran Abraham. Artinya apa? Artinya Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan hukum sunat, hukum kurban, nyembah hanya kepada Allah. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah, sekarang Anda sebagai Kristen, adakah perintah untuk mengikuti ajaran Abraham? Tidak ada kan?
malah diperintahkan kepada Kristen untuk meninggalkan ajaran Abraham. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Belajar lagi. Zulkifli, baik itu kitab Matius maupun Lukas, tidak ada perintah Yesus untuk menuliskan kitab-kitab Injil. Mereka itu menuliskan kitab-kitab Injil sesuai inisiatif mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, apa yang mereka selidiki, itu yang mereka tulis sebagai kebenaran. Anda kalau tidak mau menerima penyertaan saya dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, Yesus mengutus 70 murid, ya Anda jangan memberikan persyaratan demikian. Karena persyaratan yang Anda berikan itu, saya tanyakan kepada Anda dalam Injil Matius yang Anda kutip itu pun tidak ada. Ini kebiasaan kalian ini. Kalau sudah ketemu jalan buntu, pasti bertanya yang enggak-enggak. Sesuatu yang tidak ada dalam Injil Matius, Anda kutip, bisa. Tapi yang sesuatu yang tidak ada dalam Injil Lukas juga saya kutip, Anda bertanya, memberikan pernyataan Yesus bercerita kepada Lukas. Di Matius pun tidak ada. Jadi sama saja, kalian itu memang otaknya itu memang suka berbelit-belit. Saya mengambil dari kitab Matius ataupun mengambil dari kitab Lukas bukan berarti saya beriman dalam arti kata percaya bahwa itu adalah kitab suci, baik Lukas maupun Matius. Kehadiran saya hanya untuk membantu Anda Kristen untuk memahami kitab yang ada di dalam genggaman kalian. Apa yang dijelaskan kitab Anda yang seharusnya, itulah yang saya luruskan. Lukas sendiri yang menerangkan bahwa Yesus memanggil seseorang bernama Matius. Lukas yang menerangkan itu. Ya, di dalam Lukas 5 di situ diterangkan bagaimana kemudian Yesus memanggil seseorang yang bernama Matius. Lukas 5 ayat 27. Nah, sekarang saya menggunakan dalil itu kenapa? Karena menurut Lukas, Yesus memanggil seorang murid bernama Matius. Coba, nah sekarang ada tidak tulisan Lukas, Markus atau siapapun yang mengatakan Yesus memanggil seorang bernama Lukas yang adalah tabib? Ada nggak dalilnya? Tidak akan Anda temukan itu. Nah, saya tidak mengimani itu sebagai kitab suci. Saya hanya menjelaskan apa yang tertuang di dalam kitab Anda supaya Anda paham. Kalau dasar pijakan iman saya kepada Yesus itu jelas, adalah Al-Quran kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas ittakhuzuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Nah, Yesus mengaku dia diutus hanya kepada Bani Israel. Itu pengakuannya dia. Ketika Allah menerangkan, apakah engkau pernah mengajarkan, menyampaikan kepada Bani Israel bahwa engkau adalah Tuhan selain aku? Yesus mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultuh faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan kepada siapapun selain daripada kepada Bani Israel. Itu iman kami. Jadi Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel, bukan diutus kepada non-Israel. Itu Yesus sendiri yang mengaku seperti itu. Jadi saudara, kalau misalnya Anda mengatakan seperti apa yang Anda uraikan tentang saya, Anda keliru. Karena yang saya jabarkan adalah kitab Anda sendiri untuk memahamkan Anda bahwa Nabi Isa itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki channel yang berminat ya, atau berniat mengambil konten debat ini, mohon agar tidak menyertakan foto saya di thumbnail.
Terima kasih. Pertanyaan sedemikian, Anda menyuruh saya untuk mencari suatu ayat bahwa Yesus bertemu Lukas dan memanggilnya untuk menjadi pengikutnya, itu sudah pasti tidak ada. Sudah pasti tidak ada. Oke? Dan Lukas itu bukan murid yang dipanggil Yesus seperti Matius. Tetapi perkataannya itu bisa dipercaya sebagai suatu kebenaran dengan alasan perkataannya tidak bertentangan dengan rasul-rasul dan penulisan-penulisan Injil-Injil yang lain. Misalkan Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, dan juga Paulus. Karena mereka itu rekan-rekan hamba Yesus, bersama-sama hidup bersama-sama, memberitakan Injil bersama-sama. Mereka tahu seluk-beluk tentang kehidupan mereka, apa yang mereka harus lakukan, dan tidak ada pertentangan di sana, Pak. Sekalipun Lukas bukan murid Yesus yang dipanggil sama seperti Matius. Yang menjadi persoalan itu hanya Bapak saja. Bapak menyuruh saya untuk mencari ayat bahwa Yesus memanggil Lukas sama seperti Matius. Sudah pasti tidak ada. Jelas itu tidak ada. Tetapi perkataan Lukas itu dapat dipercaya karena sebagian perkataan Lukas itu dikutip dalam Injil Matius dan Injil Markus, dan juga sesuai dengan hasil surveinya. Hasil surveinya atau hasil penyelidikannya sebagai seorang wartawan itu dapat dipercaya karena apa? Itu kebenaran, tidak bertentangan dengan kitab-kitab dan rasul-rasul yang lain. Seperti itu. Nah, Anda sudah mengakui tidak ada. Lalu kemudian Anda mengatakan dapat dipercaya. Ya silakan aja Anda percaya, nggak ada paksaan. Tetapi untuk mengatakan bahwa perkataannya itu bersumber dari Yesus, tidak ada data, tidak ada bukti, hanya asumsi. Ketika Anda kemudian mengatakan tidak ada yang bertentangan, itu menurut Anda. Tetapi fakta mengatakan di lapangan banyak perkataan-perkataan Lukas ya yang bertentangan dengan ajaran penulis kitab kanon yang lain. Misalnya di dalam Lukas tertulis, Lukas 2 ayat 11. Malaikat berkata, telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan loh. Tetapi dalam Matius 6 ya, di situ justru Yesus bukan berlaku sebagai Tuhan yang lahir, melainkan dia hanya seorang nabi utusan yang menyuruh umat Bani Israel untuk berdoa kepada Allah. Nah, dan juga di dalam Matius 7 ayat 21, Yesus malah berkata, bukan tiap-tiap orang yang menyuruh aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, hanyalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini sangat bertentangan, bukan? Lukas mengatakan Yesus adalah Tuhan yang lahir di kota Daud. Yesus di dalam Lukas, di dalam Matius justru mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan yang mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Itu bukti bertentangannya. Contoh lagi, di dalam Lukas 24 misalnya, Yesus di situ dikatakan, Yesus akan bangkit pada hari ketiga sesudah hari kematiannya. Di dalam Matius, Yesus akan tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Itu bertentangan antar Matius dengan Matius. Antar Lukas dengan Matius. Sekali lagi saya katakan, Lukas menuliskan Yesus akan bangkit pada hari ketiga sesudah hari kematiannya. Pada hari ketiga sesudah hari kematiannya. Di dalam Matius 12, Yesus akan tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Dan juga di dalam Matius 27, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku Yesus akan bangkit. Tetapi kenyataannya Yesus bangkit pada hari kedua. Yesus mati pada hari Jumat berdasarkan Lukas 23 ayat 5. Tetapi mayatnya pada hari Minggu pagi sudah tidak ada. Itu juga diterangkan dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 3. Ini berarti Yesus tinggal di rahim bumi hanya 1 hari 3 malam. Ya, sekitar 36 jam saja. Berarti bertentangan antara ajaran Lukas dan ajaran Matius. Itu yang perlu Anda pahami. Dan masih banyak lagi pertentangan-pertentangan yang aneh. Bahkan menurut silsilah pun, silsilahnya Yesus antara Matius dan Markus itu sangat bertentangan luar biasa. Antara Matius dengan Lukas. Ya, pahami itu. Sebenarnya sih saya dari tadi sebelum dimulai ini
sih saya sudah menyangka bahwa Mas Uji tidak sebanding dengan Bang Zulkifli, tidak akan nyambung. Masalahnya tingkat keilmuannya jauh berbeda. Yang menyambung dengan perkataan Bang Zulkifli ini seperti Murtadin, bisa nyambung sebab dia pernah mengalami. Bagi yang baru-baru mau belajar semacam apa itu Bang Uci, apalagi yang lain, tidak akan sampai pemikirannya sebab kelasnya rendah, lebih rendah. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah jelas, semoga Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin. Mohon buat teman-teman lainnya simak dulu ya penjelasan dari Mas Zulkifli M. Abbas. Pak Uji, kamu diam dulu lah, hargai yang berargumen, jangan seperti itu. Ya kayaknya gitulah itu Grundah. Kayaknya udah selesai dong. Ya mereka ini ginilah, mau diapakan juga kan. Ya tapi kalau belum hidayah sampai, ya harap mereka dapat terbuka hati dan pikiran lah merenung. Sebab apa yang Gurunda jelaskan di sini dan tegaskan itu memang benar adanya. Dan yang paling pentingnya itu sangat bermanfaat untuk jadi pelajaran buat semua. Ya terima kasih Gurunda. Alhamdulillah. Ya baik, Bang Ahmad Ridwan ya, seorang mu'alaf dari Malaysia. Terima kasih Bang atas masukannya. Ya kiranya sahabat-sahabat Kristen yang berdialog dengan kita pada malam hari ini bisa mendapatkan hidayah. Ya minimal tercerahkan bahwa kitab mereka itu bukan firman Allah, bukan sabda Yesus ya. Dan juga bisa mereka memahami bahwa hukum Taurat itu atau kitab Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Demikian Bang, mungkin saya nggak lama ya di sini karena saya harus pamit. Saya harus istirahat dulu, atau kalau misalnya nanti ada undangan untuk ke Zoom baru kita ke Zoom. Demikian Bang Ahmad Ridwan. Assalamualaikum. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada sahabat Muslim, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kemudian berdebat dengan dua orang teman dari Kristen. Tadi juga ada siapa? Stephen. Mereka bertiga, tapi saya melihat dari tiga teman Kristen ini udah rehat duluan ya. Artinya mereka sudah mengakhiri debat ini. Semoga apa yang kita jabarkan pada malam hari ini bisa dijadikan sebagai pelajaran, terkhusus kepada saya pribadi, lebih-lebih juga terhadap teman Kristen. Mereka bisa menyadari bahwa Yesus yang mereka tuhankan itu hanyalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel, dan hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Al-Quran itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Sekira begitu ya para sahabat. Terima kasih atas grupnya. Semoga kita di hari-hari mendatang kembali bisa berdialog di sini, tentu dengan cara dan etika yang baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.